Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda, dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Dini. Assalamualaikum Ibu Dini. Waalaikumsalam Mas Farid. Tidak hanya Ibu Dini pemirsa, kita juga sudah hadir Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz batiknya keren banget ya. Alhamdulillah, terima kasih Mas Farid. Terima kasih juga Pak Ustadz sudah hadir di Tawakal ini. Sama-sama. Dan pemirsa, langsung saja kita tanya ke Ibu Dini. Ibu Dini punya masalah katanya lumayan agak berat ya dengan keluarganya ya. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, Bu Dini bisa boleh cerita langsung apa yang menyebabkan permasalahan itu timbul? Ya awalnya sih ya, pada awalnya niat suami saya mau pergi ke Kalimantan. Ya. Semula sih saya nggak ini apa namanya nggak memperbolehkan lah dia ke sana ya. Nggak mengizinkan dia berangkat. Alasannya apa dia ke Kalimantan? Itu karena bilangnya sih mau merubah ekonomi keluarga. Oke, mau merubah nasib. Kasarnya dia ke sana mau cari pekerjaan, bisa dibilang begitu. Oke, terus? Ya, terus karena dia sering ngotot gitu dan berangkat ke sana, ya udah akhirnya saya mengalah. Akhirnya ya saya dengan ikhlas mengizinkan dia berangkat ke sana. Alhamdulillah ya, saya dengar kabar dia berhasil di sana ya, rezekinya bagus. Tapi ya itu Mas, saya berhasil, dia menjadi seorang produser rekaman. Tapi setelah itu Setelah itu kenapa Ibu? saya nggak bisa merasakan rezekinya dia gitu. Dia nggak ngirim uang sama sekali ke Jakarta? Awalnya sih dia pulang. Tapi dia meninggalkan uang cuma 10.000. Terus kemudian dia balik lagi ke Kalimantan. Dia balik lagi ke Kalimantan 6 tahun. Itu nggak ada kabar. Nggak ada kabar sama sekali. Telepon-teleponan pun nggak. Enggak. Artinya dia meninggalkan begitu aja. Ya. Terus kemudian? Terus apa? Saya sih cari tahu ya kabar. Tapi anak buahnya, suatu hari anak buahnya datang. Terus kasih tahu kalau dia udah nikah. Saya sampai shock Mas. Udah nikah. Nikahnya udah berapa lama? Dari yang jangka waktu 6 tahun itu? Dia baru nikah, habis nikah terus melahirkan anak usia 1 minggu. Assalamualaikum. Permisi. Masuk, Seth. Iya, makasih Bu. Iya. Silahkan duduk. Iya. Gimana, Seth? Kamu udah dapat kabar Bapak? Kamu pasti bohong kan, Seth? Gak mungkin. Saya nggak percaya, Seth. Saya nggak percaya. Bu, saya benar. Kalau Ibu ngomong. Sebentar. Ini buktinya. Gak mungkin suami saya seperti ini. Gak mungkin, Seth. Kamu pasti bohong. Saya nggak percaya, Seth. Saya nggak percaya. Gak mungkin, Seth. Gak mungkin. Saya mau maaf. Gak mungkin. Saya pamit ya. Gak percaya, Seth. Gak mungkin, Mas. Gak mau tega, Mas. Tega. Kamu tega sama saya. Buat apa saya dulu saya mati, Mas? Jangan, Mas.
itu, Ma. Ya Allah, kenapa Satu minggu. saya dikabarinya itu? Oh ya Allah. Ya, jadi selama 6 tahun itu dia tuh itu baru nikah. Oke, Pak Ustadz, ini jadinya dia pergi keluar kota merantau, cuma pulang cuma ngasih 10.000. Setelah itu selama 6 tahun nggak ada kabar sama sekali. Tiba-tiba mendapatkan informasi kalau dia sudah menikah dan punya anak nih, Pak Ustadz. Ini gimana dia merantau niatnya mau cari nafkah, tapi ternyata dia nggak menepati janjinya nih. Kalau seorang suami kemudian hidup di suatu kota dari bersama istrinya, kemudian suatu saat mendapatkan ujian, ada himpitan ekonomi, dan kemudian berizin dan berdiskusi bersama istri dan keluarganya untuk hijrah lah, katakanlah begitu, merantau ke suatu wilayah, kemudian dengan harapan Allah memberikan perubahan rezeki. Tentu ini adalah niatan yang mulia dan niatan yang baik. Seorang kepala rumah tangga menunjukkan bukti tanggung jawabnya kepada keluarga dengan cara ingin merubah nasib ekonominya dengan cara merantau. Tentu ini adalah niatan yang baik. Tapi kemudian ada hal yang yang tidak pada tempatnya, yaitu ketika sudah setelah 3 bulan pulang dengan harapan ada perubahan, ternyata kemudian tadi meninggalkan dengan nominal yang tentu ini adalah sesuatu yang sangat tidak ada nilai dan berarti apa-apa. Kita tidak hendak menggarisbawahi pada nominalnya ya, tetapi tanggung jawabnya mesti kan ada cerita kan. Bersama anaknya selama 3 bulan Allah menguji begini begitu, pokoknya nggak ada uang sama sekali, itu kan mungkin bisa dimengerti ya. Tetapi setelah itu kan dia cerita ini cerita kesuksesannya, tetapi nggak ada bukti kesuksesannya tadi, itu kan sudah sesuatu yang menyakiti. Dan ditambah lagi melanjutkan merantauannya selama 6 tahun dan kemudian akhirnya menikah tadi, tentu ini adalah sesuatu yang sangat lalim dan dolim ya, seorang suami kepada keluarganya karena telah menelantarkan nafkah, dan yang kedua menyakiti istrinya tanpa pemberitahuan dia melakukan pernikahan itu. Oke. Ibu Dini, setelah Ibu Dini tahu kalau dia sudah menikah dan punya anak, reaksi Ibu Dini itu seperti apa? Saya sakit hati juga ya, dan juga marah juga. Saya sempat mau bunuh diri. Tapi anak saya nyaman. Coba nangis. Ya, nyaman saya nangis di bawah anak saya. Dia bilang, sabar mama, sabar. Pada saat itu anak ibu usia berapa? Ini yang paling tua. Berapa? Anaknya ada berapa? Ada 3. Ada 3. Iya. Coba menenangkan ibu yang paling tua. Iya, menenangkan hati saya. Lalu saya disabarkan, jangan berbuat macam-macam gitu. Jadi gimana ya? Pak Ustadz, ini dia menikah lagi dengan istri kedua, tapi di luar sepengetahuan istri pertama. Bagaimana? Sah kah, Ustadz? Jadi gini Mas Arit, memang tidak ada dalil-dalil yang menunjukkan seorang suami kalau menikah lagi harus izin, memang tidak ada. Tidak ada keharusan untuk izin, tidak ada. Tapi sudah menjadi etiknya untuk memberitahu. Sebagaimana misalkan praktek Rasul SAW itu kan dari istri-istrinya. Justru yang menyampaikan, kemudian memberikan dukungan, mengikhlaskan, kan seperti itu para sahabat juga seperti itu. Apa maknanya? Maknanya itu adalah tadi yang beberapa sering dalam event yang lain juga kita kemukakan. Kalau terjadi apa-apa bersama istri yang tadi punya anak, punya apa, antar keluarga ini loh, supaya tahu sehingga nanti tidak ada pelanggaran agama yang lebih besar lagi. Tujuan itu dari situ. Lah, tapi ke pemerintah Indonesia untuk PNS atau aparatur sipil negara memang harus ada izin. Ada izin dari pengakuan yang dibutuhkan bukti bermaterai dari istri yang pertama, mengizinkan baru. Kenapa? Karena diharapkan kalau aparatur kan untuk menjadi teladan, memberikan contoh, dan kemudian nanti ada bukti-bukti konsekuensi dalam kehidupan bernegara kan itu. Tapi ini kan tidak itu gitu. Memang tidak ada, tapi ada kewajiban yang melekat, Mas Farid. Kewajiban melekat adalah tanggung jawab suami kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Ini selama 6 tahun tidak ada berita, tidak ada tanggung jawab, tidak ada apa. Itu kan menunjukkan dosa besar dari seorang suami karena nggak ada berita. Dan berarti dia telah mengingkari akad pernikahannya, mengingkari talak talik ketika diucapkan. Kan di sana dijelaskan apabila sekian bulan suami tidak memberikan nafkah, tidak ada berita, dan kemudian istri merasa keberatan mengajukan ke pengadilan, maka bisa jatuh talaknya gitu loh.
Jadi kalau tadi itu dosa besar seorang suami menelantarkan istri dan anaknya, kemudian dia menikah tanpa pemberitahuan dan kemudian hal-hal yang lainnya itu juga bentuk kedoliman dari suami kepada istri anak-anaknya. Ya. Ibu Dini, anak-anak tahu soal kabar tentang ayahnya? Tahu Mas. Tahu, terus Saya tahu semua. Mereka gimana Ya tanggapannya? mereka marah lah ya Mas ya. Ya. Otomatis dia marah. Mereka tuh punya ayah seperti itu, dia ngamuk, benci, pokoknya benci. Seperti ya dendam gitulah. Ya. Tapi saya mengajarkan nggak boleh dendam. Meskipun saya sakit hati. Ya. Jadi ibu tetap mengajarkan anak untuk tidak dendam sama ayahnya ya. Ya. Nah sementara dampaknya sendiri sama anak-anak di lingkungan tuh seperti Ya. apa Bu? Ya itu membuat dampak psikis anak saya. Di samping saya juga disindir tetangga ya, ditertawakan. Disindir-sindir, Tertawakan janda bodong gitu ya. Nah itu anak saya juga di sekolah dibully gitu. Dibully apa ibu? Ya Anaknya tidak punya ayah atau ayahnya Iya. menikah lagi seperti itu? ya. Terus udah gitu parahnya bayaran yang nunggak. Saya nggak bisa bayar Mas. Untuk mah. Bangun dek. Bangun. Ayo kamu mau sekolah udah siang itu. Ayo sayang. Bangun ya. Aduh, ayo bangun. Mama, aku mau sekolah. Gak boleh kayak gitu dong sayang. Kan kamu mau sekolah. Sekolah udah siang ya. Sekolah ya sayang ya. Kak, ayo dong bangun. Kamu udah besar juga. Aduh. Ayo, kamu harus gak boleh kayak gitu dong. Kamu kan sudah besar. Kamu harus contohin yang bagus buat adik kamu. Ayo sekolah yuk. Aku malu, Ma. Malu kenapa, Kak? Ketawain. Ya biarin aja. Ketawain kenapa? Aku mau punya papa. Apa, Kak? Kamu harus sekolah yuk, Kak. Kok ditaruh tadi, Ma? Iya, nanti Mama ke sekolah ya. Kamu mau sekolah? Sekolah, Kak. Kakak udah besar. Ayo dong, Kak. Kamu gak boleh kayak gitu, Kak. Mama ayo dong, Kak. Kak, sekolah lah. Aku nggak mau sekolah. Sekolah, Kak. Kak, tunggu aku, Kak. Adek. Adek. Nggak bisa bayar karena nggak ada yang bantu. Selama ini berarti untuk makan Iya, ibu bekerja atau dapat uang dari mana? saya freelance. Freelance. Ya kadang kan ada dapat, kadang enggak ya, kadang dari pagi sampai pagi lagi. Saya tinggalin anak saya. Ini ternyata dampaknya jauh lebih luas nih Pak Ustadz. Tidak hanya perekonomian keluarga ibu ini hancur bisa dibilang begitu, nggak ada penghasilan sama sekali, tapi dampak psikis dari lingkungan, membuli anaknya, membuli ibu ini. Nah ini gimana nih Pak Ustadz? Sebesar apa sih jadinya? Apakah bisa tambah besar nih dosa dari seorang suami seperti itu Pak Ustadz? Inilah yang sangat dipesankan oleh agama. Kenapa rumah tangga itu harus dijaga sedemikian rupa itu supaya tidak terjadi konsekuensi sosial yang lebih jauh yang kita menyaksikan dari cerita tadi kan, mendengarkan cerita dari tadi kan gitu. Jadi memang sekarang ini, jadi ketika ada keluarga bercerai, maka kemudian ketika ini keluarga broken home punya anak, maka istrinya juga dibully dalam lingkungan sosial. Sekarang kan era sosialita itu, dan anaknya di sekolah juga dibully lagi gitu kan. Inilah yang kemudian akhirnya menjadi apa? Dampak kalau mengenai pada ibu, depresi psikis yang luar biasa, sampai-sampai ibu tadi berniat untuk mau bunuh diri, dan alhamdulillah Allah cegah kemudian melalui anaknya tadi. Anaknya di sekolah juga dibully, yang inilah saya kira akan memberikan dampak psikis pada anak yang luar biasa. Dan nanti ini kalau tidak segera diterapi, tidak diberikan bimbingan yang baik, tidak diberikan penjelasan yang baik, nanti ketika anak ini usia dewasa, memori kecil dia itu akan menerima beban tadi dan ingatan-ingatannya luar biasa. Inilah yang nanti akan mempengaruhi perilaku anak. Nah tentu kita doakan mudah-mudahan nggak terjadi itu, karena itulah ibu ini sudah penting, sudah bagus sekali, sudah bagus sekali, yaitu menanamkan yang pertama apa? Menanamkan pada anak supaya tidak benci pada ayahnya, bagaimanapun dia ayahnya. Itu juga sudah salah satu langkah yang sangat bagus. Yang kedua tentu melakukan pembinaan. Tetapi kan ada dampak ekonomis yang luar biasa yang ditanggung oleh ibu tadi, karena yang semula beban tanggung jawab rezeki atau ekonomi itu pada ayah, pada suami, bergeser karena suaminya meninggalkan dengan semena-mena, berganti pada ibu, dan ibu tidak punya profesi yang misalkan yang permanen, akhirnya kan kemudian pada pendidikan sekolah. Inilah saya kira pada para pemirsa,
tanggung jawab sosial kita ini juga harus kita tampakkan. Dengan cara apa? Ada keluarga-keluarga yang semacam ini, ke anaknya seperti ini, juga menjadi tanggung jawab sosial untuk kalau bisa membantu ya bisa kita bantu, kan itu kan dimensi sosialnya. Tapi tanggung jawab pada ayah tadi tentu dosa besar yang berlipat-lipat, karena apa? Dia menelantarkan tidak hanya pada istrinya, tapi juga pada anak-anaknya tadi yang menjadi tanggung jawab. Oh, Ibu Dini kenal sama suami gimana? Saya kenal suami di waktu itu di Sanggar. Di Sanggar. Pada saat itu Waktu masih muda. perangai dia gimana, attitude-nya dia, musisi. perilaku dia musisi. Iya. Baik perilakunya ke ibu. Dia baik, orangnya sih Tanggung baik jawab? ya. Dia ya tanggung jawab, baik gitu ya. Pokoknya nggak ada yang salah deh dari pribadinya ya. Tapi saya itu sama dia juga tadinya Nggak suka. nggak suka. Saya pas sudah punya anak 2, itu dia baru jujur itu kalau dia tuh sebenarnya tuh melet saya. Banget Ibu. Karena dari gurunya, dia kan punya guru. Karena dari gurunya itu bisa kamu nikahin tuh perempuan, asal perempuan itu kalau kamu mau melet perempuan, asal perempuan itu dinikahkan. Gitu. Nih Pak Ustadz, banyak orang tidak percaya diri. Iya. Tadi kalau Ibu cerita dia musisi, dia kasarnya berkarisma, dia bagus dalam berkarya, tapi dia tidak percaya diri, nggak menggunakan dimensi lain nih untuk mencoba menarik hatinya nih Pak Ustadz. Jadi ibaratnya calon tadi tidak menggunakan cara-cara prosedural lah gitu kan, dan kemudian menggunakan kekuatan. Tentu dalam agama tidak dibolehkan. Dengan cara datang ke dukun atau kemudian mempelet supaya tidak jatuh hati, itu kemudian akhirnya kan imbasnya kan penelantaran tadi. Jadi kalau orang supaya jatuh hati kemudian dipelet, tentu ini bertentangan dengan ajaran agama. Karena dasar orang menikah itu kan berdasarkan antara dan saling merelakan, saling mencintai, maka di sini. Jadi kalau apa yang dilakukan oleh suami ibu yang sebelum ketika masa pacaran dengan cara itu, tentu ini tidak dibolehkan oleh agama, karena ini adalah merusak. Yang kedua, penggunaan cara pelet itu adalah masuk dalam perbuatan al-isyraku billah, menyekutukan Allah, karena dia menggunakan batu-batuan yang lain. Beda dengan begini Mas Fari, beda dengan misalkan ini ada seorang anak muda, kemudian dia jatuh hati sekali dengan seseorang yang perangainya baik karena akhlaknya tertegun lah, dia ingin tapi tidak apa itu ternyata ditolak misalkan, tapi kemudian dia menampilkan kesungguhannya, dia beribadah, dia bermunajat, ya Allah aku jatuh hati pada dia, tapi dia menolak, ya Allah kalau memang dia masih menjadi jodohku, tolonglah, kira-kira seperti itu dalam doanya. Kemudian ternyata di kemudian hari tampilannya ini mempesona, menarik, dan dia akhirnya jatuh hati bukan karena ada unsur pelet, itu kan ada unsur lain, ada unsur magic di luarnya. Nah Bu Dini setelah tahu dia jujur kalau dia melihat Ibu Dini gimana reaksinya? Ya saya kaget juga ya. Kok jadi begitu, dia ternyata saya tuh cintaan dia tuh ke saya tuh jadi nggak murni gitu ya. Sedangkan saya akhirnya kan lama-lama murni, senang sama dia ya kan, karena dia sungguh-sungguh ya itu akhirnya kejadian ini saya jadi nggak menyangka Mas. Iya ngerti. Nah sampai dia memperlakukan ibu kayak gitu, meninggalkan tanpa ada kabar, bahkan dia udah menikah lagi. Nah di situ Ibu Dini udah sempat komunikasi sama keluarga suami belum sih? Sudah, saya pernah pulang kampung. Saya mengadu ya pada keluarganya kalau suami kakaknya itu begitu gitu ya, menikah lagi, tapi nggak percaya, nggak ada yang percaya. Jadi mereka bilang kamu tuh cuman ini aja minta materi terus, menuntut materi, jadi makanya ditinggalin. Bu, tolongin aku. Ada apa kamu, Dini? Masa Agus, Bu? Masa Agus? Masa Agus? Emang kenapa, Bu? Dia nikah lagi di Kalimantan, Bu. Gak mungkin. Sadarin habis aku itu sama kamu, Dini. Bu, tolongin aku, Bu. Aku
istri kayak kamu yang nggak bisa apa-apa. Lebih baik kamu pergi sekarang. Bu, tolong. Pergi, udah pergi ke sana. Bu, tolongin saya, Bu. Udah, Bu. Kita masuk. Tolongin saya, Bu. Ibu! Ibu, nasib anak-anak saya, Bu. Tolongin saya, Bu. Ibu. Jadi intinya lebih pro ke keluarganya itu gitu ya. Iya. Nah Pak Ustadz, banyak nih juga mungkin yang kasusnya sama ketika dia mengadu, tapi yang tempat aduan itu malah menurut dia lebih pro ke orang yang diadukan nih Pak Ustadz. Di Al-Quran itu menjelaskan begini Mas Ari. Jadi ketika ada konflik antara suami dan istri, maka datanglah hakaman, seorang hakim. Hakim ini apa? Yaitu unsur dari wakil dari keluarga suami dan unsur dari keluarga istri. Untuk apa? Untuk berunding untuk ini gitu loh. Jadi jangan mengambil orang luar dulu untuk menyelesaikan masuk di sini. Tapi ibu tadi kan belum menggunakan ini kan. Cara yang ini sudah bagus sebenarnya. Cara supaya apa? Supaya tidak dengar dalam keluarga besar. Caranya adalah datang kepada saudaranya untuk menyampaikan meminta bantuan tadi. Tapi ternyata kan keluarganya tidak memberikan apresiasi atau memberikan dukungan, bersimpati, tapi kan justru melakukan tuduhan dengan cara wah di sini. Padahal faktanya berdasarkan cerita yang dijelaskan oleh Bu Dini itu kan menjelaskan bahwa ini tidak ada beri nafkah, nggak ada apa, tapi kan justru keluarganya melakukan pembelaan bahwa ternyata ini materi. Lah, inilah saya kira pentingnya untuk diselesaikan keluarga, misalkan perwakilan dari keluarga daripada Mbak Dia, Mbak Dini, keluarganya, terus dari keluarga saya untuk berunding. Bagaimana jalan keluar kalau masih mengharapkan dengan cara seperti itu. Tapi kalau misalkan inilah sudah jalan keputusan ini, udah, kalau gitu bangkit dan seterusnya. Tapi bangkit dan seterusnya, tetapi harus diingat bahwa orang ayahnya tadi tetap tanggung jawabnya kepada anak ketiga anaknya ini gitu. Ya, kepada Bu Dini udah tidak ada karena udah selesai dengan ikatan pernikahan misalkan diproses penyelesaiannya, tapi kemudian adalah dengan anaknya tadi. Tapi dengan tidak boleh kemudian menelantarkan kemudian di sana menikah lagi tanpa ada tanggung jawab kepada anak-anaknya, itu tidak dibolehkan dalam agama. Kalau Al-Quran kan menjelaskan wafariku, pisahlah apa bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Wasarihuna sarohan jamila, pisahkanlah mereka dengan pisahan yang baik. Caranya apa? Ya tadi tanggung jawab masing-masing tetap melekat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Iya. Bu Dini, pada saat mereka ngusir, artinya mereka sebenarnya dari hati Bu Dini sendiri ya. Mereka tahu nggak sih kalau sebenarnya anak mereka atau kakak mereka itu udah menikah lagi di sana? Tadinya sih nggak tahu ya. Karena saya ngadu gitu dia nggak tahu. Tapi pas itu suami saya tuh pulang. Oh pulang Ke kampungnya. Ketemu tapi enggak ketemu. Oh, Saya dengar dari tetangganya kalau suami saya sama istrinya itu sama anaknya pulang ke kampung. Pulang ke kampung terus? Baru tahu keluarganya. Baru tahu. Setelah itu ada komunikasi lagi sama keluarganya Ibu Dini? Saya nggak ada. Tidak ada. Bu Dini tahu nggak sosok istrinya keduanya itu seperti apa, tahu? Saya Pernah tahu melihat? karena dia kan penyanyinya. Oh dia penyanyinya. Iya. Oke, jadi karena dia musisi menikahi penyanyinya di sana gitu ya. Nah Bu Dini katanya sempat ada curiga ya kalau ini penyanyinya katanya ada main guna-guna gitu ya, betul? Iya, ya mungkin ya. Saya kan nggak seuzon ya. Saya takut seuzon. Mungkin pakai karena dia dari keluarga kurang mampu. Siapa nih? Itu penyanyinya ya. Jadi ada yang bilang ya mungkin karena dia ingin rekaman, tidak punya uang. Itulah. Iya. Tapi Bu Dini nggak punya bukti kalau dia memang mengguna-guna suami. Saya nggak punya. Oke Pak Ustadz. Kalau dari sini sih Bu Dini nggak punya bukti sama sekali kalau memang istri keduanya guna-guna. Nah apa yang harus Bu Dini lakukan untuk menghilangkan prasangka itu Pak Ustadz? Yang pertama yang dilakukan oleh Bu Dini adalah tidak boleh berburuk sangka, bersuudzon kepada orang lain tanpa ada bukti. Jadi ketika kita menuduh orang lain itu harus punya di dalam Quran dan hadis jelaskan harus ada saksi, sekurang-kurangnya 2 saksi untuk memberikan bukti bahwa ini dan kalau disumpah itu kan 2 saksi untuk ini. Itu adalah untuk bukti dalam kaitan itu. Sebab ancamannya berat juga kembali pada kita ketika kita menuduhkan orang lain pada ada. Tapi ada satu hal Mas Arid ya. Kita ada logika pembenarannya begini. Mengapa tadi perempuan tadi? Ya karena laki-laki suami ibu ini terpisah dengan ibu lama, berpisah dengan ibu, otomatis begitu ada perempuan yang sehari-hari bersama dia, maka benih-benih senang ini akan
tumbuh gitu loh, tumbuh. Karena itulah kenapa di kalangan para sahabat misalkan bertanya pada ya Rasulullah, berapa lama suami istri itu boleh berpisah? Kan di kalangan para sahabat itu berbeda-beda. Ada yang menyebutkan sekian malam Rasulullah, ada yang menyebutkan 40 hari maksimal. Itu karena apa? Daya kekuatan seorang laki-laki meninggalkan istri, tidak berhubungan secara batinnya ini adalah menimbulkan jarak itu. Karena itulah kenapa di dalam Senggo Talatal itu diberikan penjelasan ada apa itu, ada sekian bulan, 4 bulan berturut-turut, 2 tahun, itu karena menjaga itu gitu. Nah tadi sampai 6 tahun jauh dari istri, gak ada apa, otomatis di sana kan mungkin dia mencari pelampiasan, akhirnya kemudian menikah lah. Jadi kira-kira ada logika kehidupan seksualitas, logika sosial bisa menjelaskan itu. Dan agama sudah memberikan warning rambu-rambu tentang proses untuk itu gitu loh. Nah, sekarang yang perlu dilakukan oleh Bu Dinin adalah menuntut tanggung jawabnya karena belum selesai proses pernikahannya. Jadi ini kan belum ada Bu ya proses talak kan? Sudah cerai atau belum? Belum, saya minta cerai. Tapi dia mengatakan apapun yang terjadi nggak akan menceraikan saya. Tuh kan? Nah, berarti ini kan sesungguhnya dia tidak ingin karena apa? Dia sebenarnya masih ingin mengikat, sebenarnya masih ada sama dia. Tapi karena dia di sana sama nonton. Lah sekarang kalau itu yang terjadi, ibu harus berani merelakan kalau misalkan tidak mau melanjutkan proses itu, maka ibu yang lakukan adalah minta tanggung jawabnya. Tapi kalau misalkan ibu ingin, mohon maaf ini ya, tentu kita selalu menasihatkan ini menjaga keutuhan untuk berumah tangga. Tetapi melihat faktanya sampai 6 tahun nggak ada kabar, nggak ada berita, tentu ibu juga ingin memberikan harapan jangka panjang. Misalnya anak, kalau ibu misalkan mengajukan gugatan namanya seperti dalam Senggo Talatal pernikahan itu, mengajukan gugatan cerai itu namanya talahulu. Itu dijatuhkan apalagi sudah lebih dari 2 tahun. Tapi kalau ibu masih tetap ingin berpegang pada ini, udah nggak apa-apa lah dia jauh di sana. Saya tetap mau dalam ikatan pernikahan sebagaimana karena belum dilakukan tolak dari suaminya dan ibu menerima itu. Yang ibu lakukan adalah meminta pertanggungjawaban hak ibu sebagai istrinya karena masih diikat oleh pernikahan dan di dalam buku itu belum diceraikan. Yang kedua adalah kewajiban menafkahi kepada ibu dan kepada anak-anaknya. Ini bisa ibu sampaikan kepada suami ibu yang di sana itu. Yang kedua kepada keluarganya supaya keluarganya juga tahu gitu. Bu Dini, tapi saya dengar dari jangka waktu yang setelah 6 tahun itu udah ketahuan dia menikah, Ibu Dini katanya ada sempat menjalin hubungan dengan orang lain ya, betul? Ya sebenarnya ada ya yang suka sama saya, dia mau menanggung saya sama anak saya, tapi saya masih nggak bisa ya karena status saya ya. Karena statusnya masih secara hukum masih istri dari suami ibu ya. Nah terus kemudian anak-anak sendiri gimana sih responnya? Kan mereka udah makin dewasa nih, udah makin besar lah, bukan makin dewasa. Artinya makin tahu nih bapaknya nggak pernah ada nih. Nah, gimana mereka itu perasaannya? Ya dia udah lupa ya. Dia sudah lupa lah sama wajah bapaknya. Yang paling besar? Ya sudah nggak peduli. Udah nggak peduli sama bapak. Sudah nggak peduli. Karena mereka itu sudah karena mungkin nggak ada kabar dari ayahnya tuh ya. Nggak ada kabar apa sehat gimana, sekolahnya bagaimana, nggak ada. Telepon komunikasi nggak ada. Sama anak nggak ada. Nggak ada. Lebaran pun nggak ada komunikasi. Melihat kayak begini, ibu ada dendam nggak sih sama suami? Ya dendam sih ada ya. Cuman udah terjadi ya, saya ikhlasin lah terpaksa. Ini saya ngeliat ibu ini tabah Pak Ustadz. Luar biasa. Ketika dendam manusiawi memang. Betul. Sudah begitu disakiti, tapi dia masih tetap coba tabah gitu. Nah untuk menguatkan Ibu Dini sendiri untuk lebih tetap terus istiqomah, apa yang harus Ibu Dini lakukan? Tapi sebelum itu saya mau menggarisbawahi tadi lah. Jadi Ibu Dini ini kan sebenarnya ada orang yang dia inginkan gitu, ingin memulai hidup baru tadi. Kalau itu misalkan masih diniatkan dan tadi syaratnya tadi Bu ya, tahu Bu ya, laki-laki tadi orangnya baik, kualifikasi pemahaman keagamaan, bukti melihat orang baik itu tanggung jawab keagamaannya. Tanggung jawab keagamannya ditunjukkan apalagi pada manusia kan begitu gitu. Baik, ibu kalau ibu ingin melepas tadi dan kemudian untuk membina hubungan baru, karena ibu kan merasa buku masih ada, ibu bisa mengajukan ke pengadilan. Kalau suami meninggalkan rumah selama 2 tahun, tidak ada berita, tidak ada nafkah, tidak ada yang lain, istri keberatan mengajukan gugatan ke pengadilan, pengadilan akan memutuskan, ini namanya gugatan cerai namanya, talak hulu namanya.
Tapi kalau ibu masih tetap dengan keadaan seperti ini, ya udahlah di sana nggak dikasih nafkah nggak siapa udah, yaitu kewenangan pada ibu. Tapi kalau ibu mau melangkah tadi dan ibu tadi itu ada jalan yang untuk di sana tadi itu gitu loh. Daripada begini nggak ada. Ya artinya harus diselesaikan dulu Pak Ustadz. Tentu diselesaikan dulu. Itu kalau secara hukum Pak Ustadz. Secara hukum dibetulkan dan undang negara dan hukum Islam juga membolehkan, mengajarkan, menuntunkan prosedurnya namanya talahulu gitu loh. Talahulu gitu loh. Kalau misalkan ini sudah kan nggak jelas ini. Sana kecuali mohon maaf ya Bapak ini tetap menyatakan pada ibu sudahlah ibu menerima saya sebagai istri tua di sana istri muda, toh tanggung jawab nafkah tetap mengalir nggak ada persoalan. Ini kan nggak ada. Nggak ada ya. Tanggung jawab sudah nggak ada dan seterusnya. Anak ini juga memerlukan biaya dan seterusnya. Sementara ada orang lain yang dengan berbesar hati mau dengan syarat kemudian untuk menanggung syarat dan ibu sudah mengetahui kebaikan dia. Saya kira nggak ada salahnya menempuh cara untuk memperbaiki diri ke depan demi untuk anak-anak seterusnya. Tapi kalau ibu tetap memilih ini nggak apa-apa, ini juga bagus. Dalam rangka apa? Tetap udahlah psikis anak-anak menjaga juga nggak apa-apa. Tapi melangkah seperti itu. Nah, kita juga memberi salut dengan ibu dengan berbesar hati. Ya sudah lama mengikhlaskan keadaan di sana, terus ibu juga bangkit dengan ikhtiar kerja untuk mencukupi. Saya kira juga cara-cara yang baik dibuatkan. Oke, Bu Dini, kalau ada kesempatan, misalnya nih Ibu Dini bertemu dengan suami atau setidaknya ini kita di TV, saya berharap Ibu Dini coba sampaikan sesuatu, siapa tahu nanti suaminya nonton atau rekamannya bisa kita kirim, apa yang ingin Ibu Dini sampaikan ke dia? Ya saya cuma minta keputusannya aja supaya dia tuh ngasih status saya lebih baik saya pisah aja gitu. Saya udah gak tahan, lebih baik saya minta keputusannya untuk cerai aja. Itu aja. Ibu Dini sudah mantap, sudah yakin untuk segera suami menceraikan gitu. Saya mau buktikan tanpa suami saya bisa hidupin anak saya. Sebenarnya Ibu Dini sudah bisa ya Pak Ustadz melakukan itu ke pengadilan ya. Jadi suami tadi itu ada beberapa dosa besar yang dilakukan. Yang pertama telah menelantarkan istri dan anaknya. Dua, tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir kepada dia dan pada anaknya, nafkah batin pada dia. Yang ketiga, menggantung status. Dia di sana menikah, punya istri, tapi digantung, tapi tanggung jawabnya tidak ada. Jadi ketika kalau dia masih ingin menjaga perikatan ini, tanggung jawab itu melekat dengan status ini gitu loh. Yang keempat, ini ada hak pada ibu. Ibu masih punya hak. Kalau ibu tadi kan menjelaskan saya bisa membuktikan diri dengan cara untuk menatap masa depan. Caranya ibu bisa mengajukan ke pengadilan. Karena ini sudah 6 tahun Bu. Lebih dari 6 tahun kan. Dan di sana juga sudah ini mengajukan namanya gugatan cerai ke pengadilan dengan bukti-bukti ibu jelaskan sekian tahun berita acaranya dan saksi ibu harus menghadirkan saksi. Saksi itu apa? Dari pihak keluarganya menyatakan untuk dugaan itu dari keluarga ibu. Jadi ada nanti diambil saksi dari keluarga sana, saksi dari keluarga ibu yang menyatakan pembenaran bahwa selama 6 tahun tidak ada tanggung jawab yang tadi kita sebutkan tadi dibawa ke pengadilan. Nanti pengadilan juga akan manggil pada ibu, datang dijelaskan masing-masing. Pengadilan ketika mengabulkan diketuklah, maka jatuhlah tolak di antara kedua ini. Ibu bisa melangkah ke berikutnya yang ibu yang tadi sampaikan tadi itu gitu. Jadi ini dibetulkan oleh agama, hukum undang-undang negara juga di dalam undang-undang nomor 1 tentang apa itu pernikahan dan juga kompilasi hukum Islam ini membimbing dan menjelaskan ketika keadaan seperti ini. Sekali lagi saya dan kita di forum ini tidak menasihatkan untuk bercerai. Tapi karena kasusnya tadi itu, maka ini sudah memenuhi untuk itu. Ya, baik ini Pak Ustadz. Ini kita dari penjumpa acara. Nah, saya mohon sama Pak Ustadz nih, Ibu Dini ini kan bisa dibilang single parent. Dia itu apa yang harus dia lakukan nih biar rezekinya biar lebih banyak lagi untuk bisa menghidupi anak-anaknya. Dan biar tetap lebih istiqomah di jalan Allah nih Pak. Yang pertama selain ibu berikhtiar untuk mencari pekerjaan, mencari rezeki, mencari nafkah itu sudah menjadi ikhtiar manusiawi. Tapi ada yang kedua adalah ikhtiar ukhrawi, ikhtiar spiritual. Apa caranya? Mendekatkan diri kepada Allah.
Selain kewajiban 5 waktu yang Ibu jalankan, kalau Ibu bisa baca Quran, baca Quran. Ada sholat sunnah, riyadhah malam, coba Ibu bangun malam, sholat tahajud Bu ya. Angkat tangan Ibu, merasa, sampaikan, curhatlah kepada Allah. Allah sang pemilik hati manusia di seluruh alam raya ini. Allah sang pemilik rezeki, Allah sang pembuka jalannya. Ibu curhat di tengah malam, sampaikan beban hidup Ibu. Sampaikan bahwa Ibu ditelantarkan oleh suami Ibu. Sampaikan minta petunjuk jalan kemudahan ke depannya nih ya Allah. Yang keempat, minta jalan dimurahkan rezekinya. Insya Allah ketika hamba itu kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad SAW tentang aku, katakanlah aku dekat. Uji budak watadai, apabila hambaku itu meminta kepadaku, aku akan mengabulkannya. Syaratnya apa? Falyu'minu bi, dia beriman kepadaku. Iman itu buktinya apa? Mendekat tadi itu. Lalu mudah-mudahan Allah membimbing Ibu dan Allah mengabulkan permohonan Ibu. Saya kira itulah Mas Farid yang kita advisekan, nasihatkan pada kesempatan yang baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas nasihatnya. Ibu Dini, mudah-mudahan semua segera bisa berlalu. Insya Allah rezeki juga berlimpah buat Ibu Dini, biar Ibu Dini bisa tetap menghidupi anak-anak sampai dia dewasa nanti. Bismillah ya Ibu Dini ya. Terima kasih banyak Ibu Dini sudah hadir.